Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya bersama keluarga, bersama sidang jemaat mengucapkan selamat Natal buat jemaat GPDI Narwastu. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan lewat gembala yang ada, yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, di sini ada, saya lihat ada beberapa rekan hamba Tuhan yang hadir bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Puji Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius pasal yang pertama ayat 23. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Yang bawa kitab suci silakan buka. Yang bawa handphone suci silakan buka, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara dengan kata Immanuel, Allah menyertai kita. Saya pikir kita sudah tahu semua, amin. Sudah tahu semua, amin. Saya akan tutup khotbah saya, karena sudah tahu ya apa kata khotbah mana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena ini Natalan. Biasa Natal itu khotbahnya nggak usah panjang-panjang, gak dirungok no, ya sudah pusing bingung be drama, ya puji Tuhan. Dan hari ini Tuhan kasih kekuatan dalam hidup saya. Hari ini khotbah yang keempat, ya tapi suara saya masih buanter. Ya saya pernah di luar pulau, saya dikerjain. Saya khotbah hari Minggu itu sampai 6 kali. Ya, terakhir saya pulang ke rumah, saya bilang, "Pak, saya izin ke papa saya, Pak, saya mau tidur di hotel, Pak. Karena apa? Biar nggak ada yang ganggu." Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada hal-hal yang penting, ya. Hal-hal yang penting yang menjadi perenungan di dalam kehidupan saya dan saudara tentang kata Immanuel. Ya, ini biasa dipakai dalam logo perusahaan. Kalau di daerah-daerah Kristen nama busnya dipakai Immanuel. Ya, bahkan ada orang tua yang memberikan nama anaknya Immanuel. Ada di sini? Ada? Ada? Oh ada. Coba angkat tangan, ada? Oh luar biasa. Immanuel. Ya. Kalau bukan panggilnya Im, Noel atau El, itu pasti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan melihat, ya, kata Immanuel. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, ini adalah penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Bisa ditayangkan? Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya. Ini nubuat yang disampaikan kurang lebih 700 tahun. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan dinamai Immanuel. Penggenapan. Ketika kita bicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita, bagian yang pertama ini adalah penggenapan nubuat. Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan itu terjadi. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang berjanji, semua akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Kalau manusia yang berjanji, halo. Kalau manusia yang berjanji, tinggalnya apa? Janji-janji, tinggal janji. Nah itu dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Yang suami istri ini pas. Yang datang suami istri. Bu, colek suamimu. Janjimu ya apa mas? Ayo. Halo, iki Natalan loh ya. Janji itu harus digenapi. Amin. Janji itu harus ditepati. Enggak ditepati namanya apa? Enggak ditepati namanya apa? Ya. Enggak ditepati namanya bohong. Ya, selamat datang Bapak Ibu Muspika. Janji enggak ditepati namanya apa? Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Ada banyak orang tua. Ya. Ada banyak orang tua kalau janji sama anak ditepati apa orang? Halo. Ditepati apa enggak? Saya ini kadang lucu. Ya, kalau lihat orang tua supaya anaknya enggak rewel, ya supaya anaknya enggak ikut, kadang orang tua itu janji, Dok, jangan ikut ya, nanti pulang tak beli no mainan. Jadi di otak anak itu, nanti papa mama pulang dapat apa? Mainan. Begitu sampai rumah, woi papa pulang. Pasti dapat mainan. Yang didapati apa? Janji opo mainan? Janji opo mainan? Jangan heran. Ya, jangan heran. Kalau kita suka bohongi anak, kita akan mencetak generasi-generasi pembohong. Jangan salahkan guru, jangan salahkan pemerintah. Dari kita dulu. Betul enggak? Dari kita dulu. Dari keluarga kecil dulu. Natal mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa apa yang dibuatkan Tuhan digenapi, apa yang dijanjikan Tuhan digenapi. Bagaimana dengan kita? Janji digenapi apa enggak? Jangan dulu skup yang besar, yang kecil dulu. Dari keluarga. Saya sebagai seorang laki-laki, seorang bapak, orang Sulawesi, kalau ngomong A, jangan dibikin B. Ya. Ngomong A, jangan dibikin B. Saya enggak suka. Saya kalau janji anak saya,
saya pasti tepati. Saya ingat adik saya waktu sekolah, waktu kuliah, IP-nya ini kok nggak mantep gitu ya, nggak marem bagi saya. Saya bilang begini sama adik saya, Dek, kalau IP-mu 2,7 apa 3 waktu itu saya bilang ya, tak pakai standar tinggi. Le IP-mu dapat 3, tak tukono handphone anyar. Begitu selesai semesteran, dia datang. Monggo dilihat IP-nya berapa. Sebagai laki-laki, saya berjanji. Saya bilang ke istri saya, yopo iki mah, salahmu. Waduh, iki ngetokno duwe iki. Tapi janji harus digenapi. Amin. Kalau Tuhan berjanji digenapi, maka kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai manusia, kalau berjanji kita harus genapi. Amin. Terutama dalam skup keluarga kita. Ya, jangan biasakan membohongi anak-anak. Jangan biasakan membohongi anak-anak. Supaya apa? Mereka melihat, luar biasa. Bapak ibuku lek ngomong. Jadi bukan pagi dele, tempe, sore dele. Nggak ada di sini. Halo, nggak ada di sini. Lek nggak ngakoni, berarti ada di sini. Bapak Ibu, momen Natal mengingatkan kepada saya dan saudara. 700 tahun apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Seorang anak akan lahir dan dia akan dinamai Immanuel. Itu digenapi. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa ketika Tuhan berjanji dia genapi, makanya kita sebagai anak Tuhan harus menuruti teladan dari Yesus. Dia berjanji, dia genapi. Ya, jangan janji-janji tinggal janji. Lagu itu tak hafal waktu masih kecil. Janji-janji tinggal janji. Terus bulan madu. Wah, wes gak hafal wes. Soalnya lek nyanyi, lek saya nyanyi iringi musik, bayarannya larang. Jadi gak jadi wes. Yang kedua. Ya. Iki panjang apa pendek? Iki rem opo gaspol? Yang kedua, kita akan memperhatikan tentang Immanuel. Yang pertama kita melihat penggenapan janji. Yang kedua, kata Immanuel ya, menunjukkan kesetiaannya dalam kehidupan manusia. Arti Immanuel, Allah menyertai. Arti kata menyertai dalam kamus bahasa Indonesia adalah menemani. Itu kata yang pertama. Ya, menemani. Jadi, Immanuel artinya Allah menunjukkan kesetiaan dalam hidup saya dan saudara. Dia ada bersama-sama, dia menemani saya dan saudara di waktu segala musim hidup ini. Yang setuju katakan amin. Dia menemani. Saya dulu ini termasuk pria yang setia. Bien. Ya. Waktu pacaran, wow, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Oh, tak gandeng terus pacarku. Yo. Tak pikir-pikir le enggak digandeng. Iki muka pas-pasan mumpung ono sing gelem eman le ucul iki. Ya,
Kira-kira begitu. Pak, waktu itu belum panggil Pak. Panggil Mas. Aku mau ke MOG. Oh, monggo, tak setiri. Ya. Bapak Ibu, ke Jogja, PP. Ya, ke Jogja, PP. Waduh, rono kesele. Menterai. Capek Mas. Kak. Ketika ada kamu. Waktu sudah menikah, mulai kelihatan aslinya masing-masing. Ya, saya terus terang, mumpung istriku nggak ada di sini, jadi ngomongnya bebas. Stafku jok ngomong ya. Ya. Le istri saya bilang, dulu kan Mas, sudah jadi suami panggilnya Papa. Keren. Statusnya naik. Ya. Temani saya belanja di MOG. Saya bilang cari baju, tensi saya langsung naik. Kenapa? Perempuan, mudah-mudahan gak ada di sini ya, itu cuma istri saya. Cari baju, tak temani. Dilihat baju ini mek ngene, seret, gak ono Pak. Masya Allah, iki mutar mana iki. Cari lagi, seret, gak ono Pak. Tak pikir-pikir, waduh, yopo iki. Saya bilang, Mah, aku ngantuk Mah, aku ngopi sek yo. Jalano dewe. Ya, jalano dewe Mah, aku tak ngopi sek Mah. Tapi di sini laki-laki semua laki-laki setia, saya sangat yakin itu. Lek guyu, ketawa, ini banyak 11-12 pendetanya. Allah yang kita sembah tidak demikian. Immanuel, artinya apa? Dia menunjukkan kesetiaannya dalam hidup saya dan saudara. Dia menemani saya dan saudara ketika berjalan dalam setiap keadaan. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Amin. Itu menjadi kebanggaan kita karena apa? Dia berjanji bahwa ketika dia datang ke dalam dunia, dia akan menemani saya dan saudara. Di dalam setiap keadaan, seringkali kita pusing, kita bingung. Ya, kalau Natalan begini, biasanya banyak yang bingung. Yang paling bingung Bapak atau Ibu Ibu Bapak bilang, Mah, kate tuku seragam Mah. Waduh. Anak ngomong, Mah, aku yuk kate tuku seragam sekolah minggu Mah. Lengkap penderitaannya. Tambah mumet. Tapi apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Dia Allah Immanuel yang setia, yang menyatakan kesetiaannya selalu ada bersama-sama dengan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Ya, dibuang dalam dapur api. Tapi Allah bersama-sama dengan dia. Karena Allah yang kita sembah Allah yang setia. Amin. Allah yang setia menemani di dalam hidup saya dan saudara. Pertanyaannya, ya, saya kalau khotbah itu sering tanya. Karena saya di kelas sering ngajar, sering tanya. Ya, pertanyaannya, kalau Allah yang setia, kita ini jadi umat yang setia opora? Ya, saya pernah di Manado, saya tanya berapa jumlah ya umatnya yang ada? 1000 Pak. Bagus. Waktu ibadah dimulai, orang Jawa bilang geletek. Yang hadir berapa? 150. Oh iya Pak Pendeta, memang begini. Terus, yang setia yang lain di mana?
Pak Pendeta, mereka ini kebanyakan orang Kristen yang setia kalau Natalan. Kristen Natal. Jadi dia muncul satu kali saat Natal. Jadi gereja yang besar itu penuh sekali saat Natalan. Ya. Habis Natalan, hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tuhan tidak cari pribadi-pribadi seperti ini. Tuhan cari pribadi-pribadi yang apa? Setia. Ya. Saya masih kecil itu, papa saya itu punya 3 ekor anjing. Ya. 3 ekor anjing. Saya masih kecil, saya hafal namanya. Sudah sekitar 45 tahun. Anjing ini hafal namanya. Satu namanya hitam, satu namanya putih, satu namanya Rintintin. Maaf kalau ada namanya Rintintin di sini. Jadi ketika papa saya ke ladang, anjing ini ikut. Ketika papa saya pulang, ini tandanya anjing ini sudah mulai masuk ke rumah. Papa saya sudah pulang. Saya renung-renungkan. Kenapa anjing itu setia ya? Kalau anjing bisa setia karena diajarin. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Kesetiaan kita harus kita buktikan dalam apa? Keluarga. Betul? Betul? Jadi suami yang setia. Saya itu sakjane kepingin selalu ada di rumah. Ya, tapi dulu tugas saya terlalu banyak. Waktu saya pulang ke rumah, saya hanya ganti isi koper. Ganti isi koper, kemudian saya berangkat lagi ke Jakarta. Ketemu anak saya yang laki, saya digini, no. Papa mau kemana lagi? Waduh, yopo ini. Ku pergi demi tugas, kembali demi nyai. Anak-anak enggak ngerti, tapi mereka tuntut kesetiaan. Mereka tuntut kesetiaan. Saya bilang begini, banyak anak-anak pendeta yang brutal. Banyak anak pendeta yang rusak. Ya. Termasuk saya ini nggak mau jadi pendeta. Karena saya lihat sosok orang tua saya. Paling benci sekali bilang namanya pendeta. Saya ingin jadi pembisnis. Karena apa? Saya lihat orang tua saya begitu sibuk. Kami ditinggal. Untung punya tonggo yang sangat baik. Ya. Tonggo saya itu bukan orang Kristen. Ya. Namanya Daeng Maguna, orang Bugis. Tapi saya bersama ketiga adik saya itu sudah dianggap kayak anak sendiri. Dipelihara, digendong. Sampai pulang itu kalau ketemu rasanya aduh, senang sekali. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Karena papa saya sibuk. Dibutuhkan dalam keluarga pribadi-pribadi yang setia. Amin. Allah menunjukkan kesetiaannya. Kita juga harus menjadi pribadi yang setia. Amin. Siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Saya ingat seorang pemuda di Sidoarjo. Pemuda ini tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Di dalam gereja kan biasa begitu ya.
Di dalam gereja nggak ada di sini ya, di sana-sana aja. Le orang kaya, monggo. Le saya miskin. Le saya miskin datang, ya apa? Monggo apa? Duh, kok mana wong kira? Anak muda ini salah satu anak muda yang gak dianggap. Tapi kesetiaannya ya belajar dari pemuda ini. Apa yang dia kerjakan? Setiap minggu ya mau disuruh nyanyi suara pas-pasan. Ya. Suruh mimpin kor gak iso. Tapi satu hal yang dia bisa. Setiap minggu ada latihan kur, kertasnya seperti ini, dia masukkan di map, siapkan semua, dan orang yang pintar-pintar nyanyi itu tinggal ambil, nyanyi. Dia nggak ikut nyanyi, tapi dia setia mengerjakan hal yang demikian. Beberapa tahun kemudian, dipercayakan Tuhan membuka satu usaha. Sedot WC. Wah, luar biasa. Dulu dia datang pakai mersikil. Ngerti mersikil? Ngerti? Sekarang karena upah kesetiaan, dia betul-betul naik mercy. Wah, luar biasa. Orang-orang muda yang demikian, yang dibutuhkan dalam gereja. Bukan hanya tampil di depan, tapi dibutuhkan kesetiaanmu. Amin. Dibutuhkan kesetiaanmu dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan segala sesuatu. Ya, dalam mengerjakan segala sesuatu. Kalau manusia saja bisa melihat kesetiaanmu, apalagi Bapa yang di sorga akan melihat setiap apa yang engkau kerjakan. Amin. Saya sebelum dipercayakan banyak hal, itu teman saya Mas Sulis. Ya, di masa pendidikan kami belajar setia. Ya, Bapak Ibu belum pernah cuci spray 600 toh? Saya sama beliau sudah. Ya, sampai sudah capek tak bilang, Mas, cuci spray 600. Mas, balapan Mas. Ya, ndang mari. Tapi kamu mau belajar yang setia. Mengerjakan sesuatu yang setia diperhitungkan dengan oleh Allah dengan luar biasa. Amin. Sampai jam berapa Pak Gembala? Iki lek ngomong bablas iki yo. Oke. Yang ketiga, ini yang terakhir, ya. Ini yang terakhir. Bagian yang ketiga, Immanuel. Kata menyertai dipakai kata ikut mengambil bagian dalam sesuatu. Berarti kata Immanuel menunjukkan kepada saya dan saudara, Allah yang datang ke dalam dunia adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah menunjukkan kesetiaannya tidak cukup sampai di situ. Tapi Allah menunjukkan tanggung jawabnya dalam hidup saya dan saudara. Sebagai umat-umat pilihannya, dia menunjukkan tanggung jawabnya, dia menunjukkan perlindungannya dalam hidup saya dan saudara. Seringkali kita berjalan, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, betul? Saya pernah ke Solo, ya, berangkat sore hari. Anak saya itu tidak tahu rewel. Ya, saya ingat di Pasar Batu anak ini nangis terus. Sampai di Pujon terus nangis. Saya bilang sama istri saya, ya apa mah, balik tah, balik. Begitu mobil saya putar, anak itu diam. Artinya apa? Allah sedang berbicara. Ada sesuatu yang akan terjadi di depan. Pulang. Saya pulang dan besok pagi saya berangkat. Anak saya oke-oke saja. Itu dalam bentuk tanggung jawab Allah. Dia memberi perlindungan. Dia juga memberi
apa yang kita butuhkan. Ketika manusia diciptakan hari pertama, kedua, tiga, empat. Kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Karena itu adalah bentuk tanggung jawab Allah. Disediakan semuanya, baru manusia diciptakan. Bapak Ibu, saya betul-betul bangga dengan negara saya. Bangga dengan negara saya. Ya, orang-orang enggak bangga dengan Indonesia, berarti dia belum pernah ke luar negeri. Tapi orang yang sudah sering ke luar negeri bangga dengan Indonesia. Karena Allah begitu baik bagi bangsa dan negara kita. Amin. Ketika ada bencana, saudara-saudara kita yang di Sumatera semua gotong royong. Enggak pilih agamanya apa, semua gotong royong. Ya, ingat baik-baik. Di GPD juga sudah ada selebaran untuk bantu Sumatera dan Aceh. Terakhir tanggal berapa Pak Gembala? 22. Kita semua disuruh kumpulin uang akan dikirim di sana. Saya bilang, wah saya bangga sekali. Itu merupakan cara pemeliharaan Allah dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, Immanuel memberi pengertian di dalam kehidupan saya dan saudara bahwa dia adalah Allah yang mengambil bagian dalam sesuatu. Dia sedang menunjukkan tanggung jawabnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Jangan takut menjalani tahun 2026. Tinggal berapa hari? 24. Mudah-mudahan kita bisa lewati. Yang setuju katakan amin. Ya. Ada teman pendeta minggu kemarin selesai khotbah, mau tutup ibadah, balik. Ya. Kembali ke rumah Bapa. Mudah-mudahan kita bisa melewati itu. Amin. Amin. Karena Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Gak usah takut. Tahun 2026 seperti apa kejadian? Gak perlu takut, gak perlu bingung. Gak usah protes, presiden ngene-ngene, gak usah protes. Sebab Allah kita Allah yang bertanggung jawab. Dia akan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kita. Supaya Indonesia menjadi sejahtera. Amin. Makanya jangan lupa tiap hari doa pemimpin-pemimpin kita. Sebab Allah percayakan mereka untuk duduk di pemerintahan. Bisa menata bangsa ini dengan baik. Ya, bisa menata bangsa ini dengan baik. Dan saya bangga, Papua bisa ekspor beras. Padahal waktu saya ke Papua, tak pikir ya, berbeda dengan Jawa. Papua, ya apa iki yo. Tapi itulah kehebatan Allah yang kita sembah. Dia memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kita. Sehingga negara kita menjadi negara yang hebat. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Pelajaran bagi kita. Ya. Sebagai orang-orang percaya di momen Natal ini. Sudahkah kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Sudahkah kita menjadi pribadi yang setia di dalam pekerjaan dan pelayanan kita yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saya dan saudara? Kalau Allah menunjukkan tanggung jawabnya, Allah menunjukkan kesetiaannya, biarlah itu ada dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada lagunya Mas? Ada?
Coba tengok kiri, tengok kanan. Kita masih bisa Natalan bersama suami istri. Kita masih bisa Natalan bersama dengan anak-anak. Kita masih bisa Natalan bersama keluarga yang ada. Itu karena Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Dia selalu tepati janjinya. Dia selalu tunjukkan kesetiaannya. Dia selalu tunjukkan tanggung jawabnya sebagai Allah yang luar biasa. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya kau lakukan satu-satunya. Haleluya, sampai detik ini. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya pengharapan. Haleluya. 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 Bapak Pendeta Sulistiono bisa maju ke depan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Haleluya. Kaulah satu-satunya Allah yang setia dan berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur kalau ada sampai pada saat penghujung ini Tuhan. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Lewat firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Kami sudah diberkati dan kami boleh menikmati segala janji penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dan heran lewat setiap firman yang kau genapi di dalam kehidupan kami. Saat sore hari ini, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Karena begitu baiknya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan pemeliharaan Tuhan. Lewat apa yang kami alami, apa yang kami buat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu ajaib. Engkau Allah yang sudah hadir, yang memberkati kami, Allah yang menyertai kami, Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, dan kami semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.